Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Kami dari kelompok 2 kelas 8I akan menampilkan penjelasan tentang Syarikat Islam. Simak penjelasan berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Berdirinya Sarekat Islam. Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi di masa awal yang muncul pada masa pergerakan nasional. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada 16 Oktober 1905. Bentuk perjuangan Sarekat Islam. Bentuk perjuangan dilakukan oleh Sarekat Islam adalah non-kooperatif. Perjuangan yang sifatnya radikal atau keras dan tidak bersedia untuk kerjasama dengan pemerintah penjajah. Haji Saman Hudi sangat menentang adanya praktik kolonialisme di Indonesia. Saman Hudi mendirikan Sarekat Islam dengan tujuan menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan peradaban pedagang Islam pribumi. Oleh sebab itu, Saman Hudi sangat ingin meruntuhkan dominasi para pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Cita-cita Sarekat Islam ini pun berhasil mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Sarekat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Pada tahun 1912, Sarekat Islam pun berhasil berkembang pesat. Keanggotaan Sarekat Islam tidak hanya berasal di Jawa, tetapi meluas hingga ke Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Namun pada 1914, beberapa anggota Sarekat Islam mendapat pengaruh ISDF bernama Hengst Nevlid. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan organisasi ini ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Kemunduran Sarekat Islam. Sarekat Islam mulai mengalami kemunduran pada 1921. Kemunduran ini terjadi akibat perpecahan dalam organisasi. Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Perpecahan ini terjadi akibat adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh Semawan dan Darsono ke dalam tubuh si putih yang diprakarsai H. Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, Sekarmaji, Marijan, Kartosuwirjo berhaluan kanan berpusat dan di kota Yogyakarta, sementara si merah yang berisi Semawen, Alimin, dan Darsono berhaluan kiri berpusat di kota Semarang. Tokoh-tokoh Sarekat Islam. Yang pertama ada Haji Saman Hudi. Yang kedua ada Hos Cokroa Minoto. Yang ketiga ada Abdul Muiz. Yang keempat ada Semaun. Yang kelima ada Alimin. Dan yang terakhir adalah Haji Agus Salim. Nah, tujuan Sarekat Islam. Sarekat Islam ingin memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial umat Islam, seperti hak atas tanah, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, organisasi ini juga ingin memperjuangkan hak politik umat Islam, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Sarekat Islam juga ingin memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Organisasi ini mengajarkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan menghargai perbedaan agama dan budaya. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi politik terbesar di Indonesia pada masa itu dan memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akhir dari cerita Sarekat Islam. Partai Sarekat Islam mulai mengalami kemunduran ketika susunan organisasi menjadi partai telah dirasa sempurna. Selanjutnya terjadi pemberhentian Dr. Sukiman sebagai salah satu petinggi partai. Setelah pemecatan, Dr. Sukiman dan anak buahnya mendirikan partai bernama Partai Islam Indonesia atau bisa disebut PII. Namun, partai ini melemah setelah terjadi konflik dalam partai. Kondisi partai terlihat dalam kongres yang diadakan pada tahun 1927 yang menyatakan bahwa tujuan perjuangan ialah menggapai kemerdekaan nasional dengan agama Islam sebagai dasarnya. Nah, dan ini 8 fakta menarik mengenai Sarekat Islam. Yang pertama, Sarekat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 5 April 1912 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Organisasi ini awalnya didirikan sebagai serikat buruh untuk melindungi kepentingan ekonomi umat Islam. Yang kedua, Sarekat Islam menjadi organisasi politik terbesar di Indonesia pada awal abad ke-20.
Pada puncak kejayaannya, anggota Sarekat Islam diperkirakan mencapai jutaan orang. Yang ketiga, Sarekat Islam memiliki basis anggota yang luas, tidak hanya terbatas pada kalangan buruh, tetapi juga mencakup pedagang, petani, dan intelektual. Organisasi ini berhasil menyatukan berbagai kelompok sosial dan ekonomi dalam perjuangan bersama. 4. Sarekat Islam memiliki moto Islam adalah agama kita, Indonesia adalah tanah air kita, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap Islam dan nasionalisme Indonesia. 5. Organisasi ini memiliki struktur hierarki yang kuat dengan pemimpin tertinggi yang disebut ketua umum. Salah satu ketua umum yang terkenal adalah Haji Agus Salim, seorang diplomat dan tokoh nasionalis Indonesia. 6. Sarekat Islam aktif dalam melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka terlibat dalam perjuangan politik, perlawanan pasif, dan gerakan boikot terhadap produk-produk Belanda. 7. Sarekat Islam juga memiliki sayap perempuan yang disebut Sarekat Islam Wanita yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir, 8. Meskipun Sarekat Islam dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1921, warisan dan pengaruhnya tetap terasa dalam perjuangan nasional Indonesia. Banyak tokoh-tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia berasal dari Sarekat Islam. Nah, sudah sampai nih kita di akhir video. Gimana penjelasannya? Menyenangkan kan? Semoga penjelasan yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi masa depan kalian yang sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari kalian baik terus ya. Dadah semuanya.